Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info yang mantap-mantap untuk kalian semua. Namun demikian, kalian tetap gior, riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Langsung kita sikat untuk info-info untuk kalian. Kondisi saat ini BTCD masih meroket, masih tinggi, dan BTC masuk harga tertinggi baru yang diperkirakan nanti akan masuk sampai 150.000 di akhir tahun ini. Dan fase BTC belum selesai. Untuk altcoin saya harap bersabar, nanti juga akan sampai ke altcoin. Fasenya BTC dulu belum usai. Memang siklus 10 tahunan sekali, dibilang super cycle siklus, kita harus sabar, waktunya agak panjang, jangan sampai gegabah. Dan kita tentunya kalau yang punya uang besar ya masuk ETH, BNB, Solana ya, kemudian yang Chainlink yang mahal-mahal. Kalau uang-uang yang kecil yang receh kalian bisa pilih, jangan ngasal ya, bisa pilih Cardano, Polygon yang masih harga di bawah, PP ya, XPL kelihatannya akan kembali lagi harga meroket ke atas ya, kalian dior bisa masuk ya untuk posisi mungkin untuk terakhir ya, kita bisa jual di akhir tahun yang mana 2 bulan lagi sudah masuki bulan Desember ya. Kita langsung simak sebelum membahas PP akan kemana arahnya, Polygon dan XPL. Kita akan lihat dulu info-info yang lagi rame dibicarakan di sini, yang mana kita masuk dulu. BTCD nya juga lagi meroket menggila 59,6,36. Ini membuat tergencetnya, belum bisa apa-apa, nggak ada napas untuk altcoin. Kita saatnya altcoin harus masuk karena fase BTC, kalau kita masuk BTC memang masih akan meroket lagi, tapi marginnya kalah dengan yang ada di altcoin mungkin. Kalau masuk BTC sebetulnya sih kemarin-kemarin waktu harga murah ya, bear market dan saya infokan dari 16.000, tapi yang baru-baru kan kita terlambat ya, nggak apa-apa, nanti kita harus momen masuk itu harus pas, jangan ngasal. Kalau kalian masuk udah harga tinggi mengharapkan 100% dari BTC ya sudah telat, nanti belum sampai 100% kenaikan kalian masih bertahan nggak TP, kemudian terjun BTC pindah ke all season, kalian sangkut, harus momennya harus pas untuk masuk ya. Kalau altcoin sekarang di 59,35 market cap dominan, artinya harga altcoin di dalam jurang ya, ini tepat untuk masuk. Tapi jangan ngasal, jangan masuk koin-koin baru, meme coin yang nggak jelas, kalian dipancing naik 50%, 100% kalian masuk, kemudian dibanting karena itu karbitan semua dan belum tentu akan bermasa panjang. Mending kalian masuk untuk meme coin PP ya, koin yang punya fundamental jelas, Cardano, XPL, kemudian Polygon, Uniswap, Chainlink ya, yang bagus-bagus saja masuk di top CMC 1 sampai 30 kalian pilih dan lihat indikatornya, lihat RSI-nya, harga lagi di bawah apa di atas apa di tengah. Mungkin orang yang baru-baru bingung kok kenaikannya hampir sama, walaupun koin kenaikannya hampir sama di top CMC 1 sampai 100, tapi kalian harus pelajari ini udah naik tinggi sebelumnya, ini harga sudah di pucuk, ini sudah di ATH, ini di dasar. Itu kalian harus tepat yang masuk di dasar ya. Saat ini ada Polygon, ada PP gitu ya. Oke, kita lihat berita selanjutnya yang lagi menarik. Memang Bitcoin tembus all-time highs baru ataupun ATH baru di 125.000 US dollar berkat shutdown pemerintah AS ya. Kemarin udah saya infokan juga adanya shutdown pemerintah AS, banyak uang yang mengalir ke BTC. Ternyata fakta, dengan ada dukungan dari Tether yang masuk 1 miliar US dollar dengan memborong BTC 8.888, kemudian terjadi ledakan ya. Bitcoin cetak rekor tertinggi baru. Analis prediksi rally akan masuk ke 150.000 di akhir tahun 2025. Mudah-mudahan membawa altcoin terbang.
Jangan salah, banyak sekali yang BTC terbang tinggi 2 miliar lebih kok altcoin masih melempem. Kalian salah. Mau BTC harga berapapun tidak pengaruh dengan altcoin. Kalau BTC turun baru menyeret altcoin. Memang disitulah BTC mempunyai hak veto gemblong ya. Kalau turun ngajak-ngajak, kalau naik jangan harap ikut naik altcoin ya. Altcoin ada indikator yang handal BTCD. Kalau BTCD masih meroket seperti itu, mana bisa altcoin naik, nggak ada napas. Kenaikan BTC ini didorong oleh berbagai faktor makroekonomi termasuk penutupan sementara pemerintah AS Amerika Serikat yang namanya shutdown yang pertama sejak tahun 2018. Beberapa analis menilai kondisi tersebut kembali menegaskan peran Bitcoin sebagai penyimpanan nilai, store of value, di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi ya. Bitcoin memasuki fase akumulasi baru. Sejumlah analis menilai pertumbuhan harga Bitcoin belakangan ini sebagai tanda dimulainya fase akumulasi baru oleh entitas besar seiring dengan data on-chain yang menunjukkan penurunan tekanan jual dari para whale kewel bla 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 ya. Udah saya ingatkan yang mau leprek tinggi kemarin, sebetulnya yang japri saya ada yang leprek tinggi, saya arahkan ke BTC yang lebih aman. Dan kemarin setelah ada info dari Tether masuk BTC, langsung disitulah langsung sikat, harga masih di 1,9 miliar ya. Sekarang tinggal TP-nya ya. Oke, kelihatan sekali untuk si plasma ini akan mulai pump kelihatannya. Kalau kita lihat di sini juga kondisinya memang di bawah ya. Sudah terjun tempo hari sih kelompok komunitas saya udah masuk di harga 8 ribuan, di sini udah pada jual di sini cekakak cekiki. Sekarang di sini pas akumulasi lagi. Koin baru biasanya pertama ngepam, FOMO, kemudian terjun. Setelah terjun di sini akumulasi lagi, nanti akan terjadi pembalikan lagi. Ya, turun di hijau, naik selalu di merah. XPL punya real project yang bagus besar ya. Kemudian kita langsung menuju ke TKP Polygon. Polygon juga termasuk koin yang masih di dasar, karena ini kalau kita lihat posisi sekarang Polygon ini dari penurunan sudah habis, sudah membentuk huruf P, sudah loncat ke atas, artinya tanda pembalikan arah, tinggal tunggu saja. Jangan terjebak yang sudah-sudah, jengkel, gedek, dugalen ya, emosil segala macam, nggak naik-naik, kita tinggal pindah koin lain dengan tidak sabar, ternyata nanti kemudian Polygon ngecrot sampai ke sana, itu terjadi. Oke, koin andalan kita bahas PP. PP masih tetap oke karena kapitalisasinya masih 68,45 triliun, hanya turun 0,98%, itu hal yang wajar ya. Kemungkinan PP akan masuk seperti ini, ATH baru ya 0,005 ataupun harga mendekati Rp1 kalau sudah waktunya. Dan ini ada di segitiga simetris yang sangat besar, tinggal menunggu pumpnya saja. Kalian pindah-pindah CL tahu-tahu pump ke atas. Karena fundament yang bagus saat ini dimiliki PP by holder, koin displasinya, desentralisnya, holdernya, dan dimiliki DZ sampai 61%. Ini koin PP ini sudah diakumulasi paus, sudah dikuasai paus 84%. Wah, kalau udah paus berjibul di sini, suatu saat target paus apakah retail hanya dikasih 10% kemudian akan dipam ke atas, bisa saja ya, bisa saja. Kita tunggu saja ya, pasti akan pam kembali lah ya. Pokoknya PP sekarang harga bertahan pada support garis tren jangka panjang setelah beberapa sentuhan menunjukkan minat pembeli yang kuat di zona ini. Jika support bertahan, target kenaikan berikutnya adalah level 0,0015 sampai 0,002, artinya ATH dengan potensi kelanjutan menuju 0025. Mudah-mudahan akan seperti ini karena kondisinya juga sama segitiga simetris, masih bermain-main di sini, belum lompat ke atas ya. Angka yang realistis itu kita harus melihat koin yang apa namanya, ini kalau lihat kita hariannya memang ya bagus semua, memang kondisinya di ini ya, di
segitiga simetris yang arahnya ke atas, memang belum sampai jebol ya, kita sabar sampai jebol ya. Ini menarik, pokoknya menarik. Banyak sekali yang namanya PP ini menjadikan orang jutawan. Kebangkitan PP dari meme coin menjadi jutawan PP membuat gebrakan ketika diluncurkan pada April tahun 2023 dengan cepat meraih popularitas dan dibandingkan dengan Shiba. Token ini melonjak ke harga tertinggi sepanjang masa 0,002803 pada Desember tahun 2024, memberikan imbal hasil yang luar biasa bagi para investor awal. Dalam satu kasus menonjol, seorang pedagang dilaporkan mengubah $215 menjadi lebih dari $1 juta selama rally. Kisah-kisah seperti ini menyoroti potensi eksplosif dan risiko tinggi dari koin meme di pasar kripto. Mudah-mudahan akan pump kembali. Yang realistis sih sebetulnya harga menurut saya di 0,5 ini 0,005 ya, mendekati Rp1 ya. Mungkin itu yang saya bahas di pagi hari ini ya. Kita harus break dulu lah, ini masih pagi, harus cari BBM untuk perut dulu ya, maklum karena bujangan ya. Nanti kita yang lebih panas lagi mungkin video lebih nanti siang ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi ini. Harus tetap semangat, tetap yakin. Selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Apapun investasinya mengandung risiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi. Dan selalu Mas Bro ingatkan, Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Makanya banyak masuk komunitas biar ada yang membimbing, ada yang menuntun, terutama untuk pemula-pemula ya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.